Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzalika rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu seluruhnya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita memuji Allah diberikan kesehatan, diberikan hidayatul irsyad wat taufiq untuk menghadiri kajian ilmiah di Masjid Darul Huda, dengan harapan semoga aktivitas yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini merupakan slide yang terakhir dari kajian akhlak kepada Allah yang berkaitan dengan tawakal kepadanya. Dan dalam kitab rujukan utama kita Minhajul Muslim, dalil atau hadis ini disebutkan terakhir kali sebagai penutup kajian tentang poin tawakal kepada Allah yang merupakan akhlak paling tinggi kepada Allah. Baik, Rasulullah menyampaikan dalam hadis Al-Bukhari, disebutkan nomornya 6059. Ada yang menyebut lagi dalam kitab lain disebut 5059, atau dikenal dengan hadis Uqashah bin Mihsan, seorang sahabat yang mulia yang ketika hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini turun di hadapan sahabat tersebut, kemudian Uqashah mengangkat tangannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Uqashah meminta kepada Rasulullah SAW agar dimasukkan ke dalam 70.000 golongan, 70.000 manusia yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab wala azab. Nggak ada siksaan sekecil apapun, dan silahkan masuk surga tanpa hitungan dari Allah. Uqashah kemudian berdiri dan meminta, "Ya Rasulullah, tolong dong masukkan aku ke dalam golongan yang 70.000 orang itu." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya, kamu termasuk dari golongan yang 70.000 orang bisa masuk ke dalam surga tanpa azab." Kemudian sahabat di samping Uqashah, karena melihat Uqashah diberikan peluang masuk surga seperti itu, kemudian sahabat yang di samping Uqashah, tidak disebutkan namanya, kemudian berdiri juga meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau begitu boleh dong aku juga seperti Uqashah. Engkau doakan agar aku bisa masuk ke dalam surga tanpa azab." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sabaqaka Uqashah." Maaf, kamu sudah didahului oleh Uqashah. Hadis ini jika dipelajari, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada poin perlombaan, ada rasa untuk kita bersegera ketika ada poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu kebaikan. Ayo balapan, siapa di antara kita yang lebih dulu, itu yang lebih baik merespon panggilan dari Rasulullah. Maka tidak heran, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika saat itu para sahabat yang mulia, disebutkan jumlah sahabat yang mulia, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya, saat itu jumlahnya ada 700.000. Disebutkan seperti itu. Ada yang menyebutkan kalau sahabat Nabi saja yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, dan meninggal di atas agama Muhammad, ada yang menyebutkan 100.000.
Tapi 100.000, 700.000 itu bukan patokan hitungan mati. 1, 2, 3, 100.000. Bukan. 100.000 menunjukkan banyak. Dan 700.000 pun menunjukkan banyak. Hadis ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dimulai dengan pernyataan dari Rasulullah SAW. Nanti akan ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga otomatis dan tidak diazab. Hadis ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian banyak yang memperkuat hadis lain. Kalau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada juga yang diriwayatkan oleh imam lain, Imam Muslim, ada yang muttafaqun alaih, seperti itu. Bahkan ada hadis yang hasan yang menyatakan kalau nanti umat Muhammad itu di surga, kalau soft sholat seperti ini itu dari depan sampai pojok, misalkan saya ambil contoh ada 10, maka 8 soft dimiliki oleh umat Muhammad dan 2 soft yang lain dibagi sedemikian banyak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Berarti kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surga itu besar sekali. Serius ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sayang ada hadis Rasulullah yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sayang ada hadis ini. Kenapa saya mengatakan sayang? Karena Rasulullah setiap kali berbicara itu enggak mungkin berbohong. Rasulullah ketika sudah menyampaikan hadis ini, kemudian disambung dengan hadis semua umat Muhammad itu pasti masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Berarti ada umat Muhammad yang tidak mau masuk ke dalam surga. Masya Allah, kemungkinan kita masuk ke dalam surga besar. Karena perbandingannya, kalau tadi ada 10 soft, maka 8 soft itu dipenuhi oleh umat Muhammad, dan 2 soft yang lain itu untuk umat-umat para nabi selain Nabi Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis kalau kita pelajari dengan seksama itu memberikan motivasi yang kuat bahwa aku dulu itu dari surga. Aku nggak mau kalau kepulanganku nanti di perjalanan yang sebentar di dunia ini, yang disebutkan oleh Rasulullah ka'abiru sabilin, hanya seperti orang yang nyebrang aja, nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan, misalkan di sebelah kiri kami ada jalan, mungkin lebar jalan ini 5 meter. Berarti perjalanan kita itu ya cuman sependek itu di dunia. Tapi kehidupan aslinya kita itu nanti akan dimulai dari kematian. Dari kematian terus berlanjut hingga nanti kita dimasukkan oleh Allah ke surga atau naudzubillah ke neraka. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, closing statement dari kami dalam akhlak tertinggi kepada Allah yaitu tawakal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan hadis Uqasyah. Hum alladzina la yastarqun. Mereka ini orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa siksaan sama sekali adalah orang-orang yang ketika hidupnya tidak minta diruqyah. Kalau misalkan hadirin ada sesuatu yang terjadi dalam diri, kemudian hadirin diprediksi oleh orang-orang pintar, misalkan oleh kiai atau ulama tertentu, Pak tolong Pak, Bapak ini ada penyakit, tapi penyakitnya ini non medis nih, nggak bisa ketahuan sama kita nih, sama dokter nggak ketahuan Pak ini penyakitnya. Tolong Pak, Bapak bisa datang ke seseorang itu di sana untuk meminta ruqyah. Kalau kata saya, Bismillah. Kalau saya salah, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau kata saya, tolong Bapak dan Ibu rutinkan dzikir pagi, dzikir sore. Ketika akan tidur, tolong berwudu. Insya Allah dengan itu, penyakit-penyakit batiniyah, penyakit yang di dalam jiwa itu akan hilang pelan-pelan.
dengan keyakinan. Bapak baca saja zikir pagi, zikir sore, ketika akan tidur berwudu, karena memang pahalanya Masya Allah. Bapak jangan mudah untuk meminta untuk diruqyah. Kenapa? Kalau Bapak diminta untuk diruqyah oleh seseorang, maka kemungkinan ini tidak terjadi. Maka bismillah. Kalau yang sudah pernah diruqyah, nggak apa-apa. Kita istighfar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak melaksanakan adu nasib atau tatoyur. Dulu Pak, di zaman jahiliyah, zaman sebelum ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Saudi, orang-orang Timur Tengah itu, orang-orang Arab, ketika akan bepergian, kalau seandainya rumah mereka ini menghadap ke timur, mereka akan keluar rumah. Di depan pintu mereka akan mencari tanda-tanda. Dan saat itu yang paling sering itu burung. Maka disebutkan tatoyur, melihat kepada burung. Kalau burung itu jalan atau terbangnya itu ke kanan, maka dia meyakini perjalanan yang akan dia lakukan itu selamat. Tapi kalau ternyata dia melihat burung jalannya atau terbangnya ke kiri, maka dia urungkan perjalanan itu. Saya ambil contoh yang kekinian. Bukankah kita sering mendengar kalau kita mau jalan-jalan ke pantai, ada kostum yang tidak boleh kita pakai, betul tidak? Kostumnya warna apa? Iya. Itu namanya tatoyur kalau kita yakini. Misalkan begini, ketika kita akan jalan-jalan ke Ancol, kemudian kita ngomong sama anak kita, nak, kamu jangan pakai baju hijau kayak gitu, nak. Kenapa mah? Nggak boleh. Pokoknya deh, ada yang ngomong, udah deh, pokoknya patuhi mama aja. Itu namanya tatoyur. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, nanti kalau kejadian beneran gimana? Nah, itu masalah iman. Itu masalah keyakinan. Ada lagi contoh yang kedua. Misalkan ada tanda kematian itu biasanya terdengar suara burung apa, Pak? Iya, burung gagak. Oh, kalau ada burung gagak, kemudian kita yakin, wah, ada orang yang meninggal nih. Siapa ya? Siapa ya? Nunggu informasi. Atau kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, tandanya mau ada tamu. Iya, itu jangan sampai ada keyakinan dalam jiwa kita. Ada kupu-kupu, siap-siap, mah, tolong mah, langsung bikin air anget. Nggak boleh ada kupu-kupu masuk. Betul ini. Jadi hati-hati hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin untuk poin tatoyur, insya Allah kita faham dan kita tidak ada yang melakukan itu lagi. Apalagi ketika begini, Pak, ada anak kita atau cucu kita, anak atau cucu yang qadarullah sering sakit, kemudian sembuh, jarak 3 hari sakit, sembuh lagi, sakit lagi, kemudian ada keyakinan, aduh, ini keberatan nama. Keberatan nama ada istilah itu ya Pak ya. Kemudian disiapkan nasi warnanya, iya, kemudian namanya diganti. Ya jangan ada seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kalau ada ini yang biasanya nih untuk mas-mas yang masih muda. Mas-mas yang masih muda, image kuburan itu nyeremin nggak? Image kuburan enggak ya? Alhamdulillah kalau enggak. Tapi kalau image-nya masih nyeremin, wah, kuburan itu tempatnya angker. Nanti jangan-jangan ada cerita istilahnya beranak dalam kubur. Wah, masih ada begitu-begitu itu. Itu hati-hati sekali. Jangan ada pikiran seperti itu. Apalagi mau lewat jembatan tertentu. Kalau naik motor klakson, naik mobil klakson. Enggak. Kita bismillah. Kita punya Allah. Tawakal kita 100% lurus kepada Allah. Berikutnya, wala yaktawun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dulu itu ada pengobatan tapi menggunakan ini Pak, menggunakan api. Jadi besi, ada lempengan besi dipanaskan begitu. Kalau misalkan sakit tertentu, misalkan sakit ABC tertentu, misalkan kelihatan sakitnya di dada, misalkan api ini setelah dibakar sekian lama, kemudian api itu berasa panas, ditempelkan ke bagian tubuh yang sakit, seperti ini.
Nah, berobat seperti ini ternyata dilarang oleh Allah. Dulu biarkan yang dulu, biarkan yang dulu. Karena pengobatan zaman dulu memang seperti itu adanya. Contohnya, dulu ketika ingin menghentikan pendarahan, misalkan tangan kita terputus ketika kena sabetan pedang, kemudian keluar pendarahan yang luar biasa banyak, maka obatnya satu diantaranya adalah memanaskan minyak di atas wajan atau penggorengan. Setelah minyak itu panas betul, kemudian disiramkan ke tempat luka. Memang sakit, tapi kata orang mujarab. Seperti itu, ternyata dilarang. Dan yang terakhir, ini sebagai kata kunci pelajaran kita selama 1 bulan yang lalu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu adalah mereka yang tawakalnya kepada Allah itu lurus dan enggak bengkok. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini perjuangan yang tidak ada titiknya. Perjuangan untuk belajar tawakal itu sampai nanti ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah. Maka terus berusaha, terus belajar untuk tawakal. Jangan pernah berhenti dengan adanya, misalkan setelah bapak dan ibu disebut ustadz atau ustadzah kemudian berhenti belajar dan latihan tawakal. Jangan. Karena ujian tawakal itu justru yang nanti akan kelihatan nyata itu di ujung dan di akhir hidup seseorang. Sabar atau tidak, tawakal kepada Allah lurus atau tidak, ridho dengan ketika diuji penyakit ada apa tidak. Ketika suami, mohon maaf, ketika suami dicabut rohnya oleh Allah terlebih dahulu, bagaimana sikap seorang istri? Tawakal yang benar insya Allah memberikan jaminan kalau kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masya Allah. Ini hadits spesial, tolong bisa difahami, khususnya untuk yang bapak-bapak, adik-adik yang masih muda. Ayo belajar terus tawakal. Ketika tadi saya lihat, semoga saya tidak salah, adik-adik di dalam truk pada berdiri, Masya Allah, saya kemudian termotivasi, wah lebih semangat lagi. Itu bagus. Tolong luruskan niat ketika mencari ilmu. Jangan karena diminta atasan kemudian kita semangat mencari ilmu. Jangan. Luruskan niat, aku mencari ilmu, aku hadir di majelis ilmu agar aku bisa menambah ilmu agamaku. Dengan menambah ilmu agamaku, aku semakin kuat imannya. Dengan semakin kuat imannya, aku insya Allah berani berhadapan dengan setan, baik yang nyata maupun yang gaib. Dengan itu semoga aku dipantaskan untuk masuk ke dalam surga. Perjalanan kita sangat panjang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kajian yang terakhir di tema nomor 1, akhlak kepada Allah. Pointernya adalah tawakal. Dan hari ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada kajian yang kedua, akhlak kepada Allah, yang juga tidak kalah pentingnya, tentang sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang mereka seluruhnya sudah mencontohkan kepada kita bagaimana bersabar, bagaimana mereka itu tetap teguh meskipun berada dalam ujian keimanan yang sangat berat. Bilal, Sumayyah, kemudian ada lagi keluarga Yasir, kemudian ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada lagi Khalid ibnul Walid, dan para sahabat-sahabat yang mulia. Mereka sudah selesai. Mereka mencontohkan sabar itu begini loh. Wahai umat Muhammad, sabar itu begini loh. Bahkan disebutkan di akhir zaman. Berarti sekarang ini sabar itu seperti menggenggam bara api. Kalau ini bara api, Bapak dan Ibu, kita sabar itu seperti kita menggenggam seperti ini. Melepuh kulit kita, panas yang dirasa. Tapi itulah sabar.
Maka jangan pernah mengatakan kalau sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Mari kita baca satu persatu penjelasan dari para ulama. Sabar yang disebutkan oleh Ibnu Atha dalam Syarh Sahih Muslim, sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara-cara terbaik. Ini siapa yang bisa kira-kira? Ketika ada keluarga yang wafat, kemudian kita nggak jerit-jerit dulu, tapi otomatis hati itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mungkin kita mengenakan jam tangan, kemudian jam tangan yang kita kenakan tertinggal di tempat wudhu. Kita ingat setelah selesai sholat, setelah salam kanan, salam kiri, kita mau lihat jam, kok nggak ada nih, kemana ya? Lisan kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Kemudian dicari, ikhtiar, dicari ke kamar mandi nggak ketemu, ke tempat wudhu nggak ketemu. Di mana ini ya? Menghubungi DKM masjid, bertanya, Pak, mohon izin, tadi saya berwudhu di sebelah sana. Mungkin CCTV masjid tempat wudhu bisa ngecek, Pak. Mungkin jam saya diambil atau diamankan oleh seseorang. Oh, qadarullah, nggak ada. Kita nggak ada yang menemukan itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sabar menyikapi musibah dengan adab dan cara terbaik. Nggak kemudian ada rasa penyesalan yang begitu luar biasa, jangan. Maka, Bapak tahu Mongol, Pak? Mongol tahu? Iya, Mongol itu nggak apa-apa, meskipun berbeda agama dengan kita, untuk kisah agak bagus. Mongol ini pernah menyampaikan di stand up komedinya di hadapan orang-orang di gereja seperti itu. Dia mengatakan ada beberapa lagu, kata Mongol, lagu anak-anak disebutnya seperti itu. Kalau nggak saya salah sebut, ada beberapa lagu, ada balonku, ada jagung, menanam jagung di kebun kita, ada naik-naik ke puncak gunung, dan lain sebagainya. Pointer saya adalah ketika kita sering mendrill, sering menyampaikan lagu kepada anak dan cucu kita, balonku, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kemudian apa, Pak? Baik, merah, kuning, kelabu, hijau, muda, dan biru, meletus balon. Iya, hijau muda. Oke, hatiku sangat iya. Kalau anak-anak mungkin nggak merasa dia, hatiku sangat kacau tuh maksudnya gimana. Kata Mongol seperti itu. Itu mungkin anak-anak nggak tahu itu. Tapi inilah yang menyebabkan beberapa anak mudah sekali untuk baper. Oh, nggak ngapa-ngapain kok baper. Kemudian kalau untuk perempuan, mereka membela diri. Loh, kita kan perempuan nih. Kalau perempuan kan didominasi oleh perasaan, nggak seperti laki-laki yang didominasi oleh logika. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, cara yang terbaik ketika mendidik anak atau cucu itu ya jangan dengan lagu-lagu yang seperti itu. Ayo coba deh kita temukan lagu-lagu Islami, dan ternyata banyak kok. Ternyata ada lagu-lagu Islami yang mungkin tidak kita dengar sebelumnya. Maka tolong hadirin rahimani wa rahimakumullah, melakukan adab dan cara yang terbaik dalam setiap kali musibah itu tidak mudah. Butuh proses. Kita sabar, kita tenang, kita tumakninah hatinya itu, nggak gerusa-gerusu, nggak langsung ngambil sikap tertentu. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Atha dalam Syarh Sahih Muslim. Yang kedua, Syekh Shalih bin Fauzan menyatakan bahwa sabar adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah. Bapak seperti sekarang, ibu seperti sekarang, bapak duduk rapi, nggak ada yang berbicara, seluruhnya mendengarkan. Semoga nggak ngantuk.
Kemudian ada air minum, kalau haus minum. Ada catatan, kalau penting dicatat. Ada handphone, kalau misalkan ada slide yang penting difoto. Silahkan, Bapak sekarang sedang dalam kondisi sabar. Silahkan bersyukur. Kita baru praktek nih sekarang. Nggak ada yang keluar masuk, nggak ada yang dikit-dikit izin Ustadz mau pipis, masuk lagi, izin mau kemana lagi, nggak ada. Kita semua duduk seperti ini. Kita sedang berlatih sabar. Menurut Syekh Saleh bin Fauzan, kita sekarang sedang sabar, menahan diri di atas ketaatan kepada Allah untuk meninggalkan kedurhakaan dan kemaksiatan kepadanya. Sekarang kita sedang bersabar. Saya bertanya, Pak, Bapak enakan mana, Pak? Duduk nyender atau duduk seperti bapak-bapak? Nyender. Nggak apa-apa. Yang penting jangan mas-masnya yang nyender. Kalau bapak-bapak nyender, kita maklum ya Pak ya. Faktor U sudah sepuh, nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai yang muda juga sampai kalah dengan yang sepuh. Yang sepuh perhatian, mencatat, merekam. Yang muda kok nunduk aja diem. Ternyata ngantuk. Lah jangan. Itu bukan sabar. Sabar seperti bapak yang aktif mendengarkan. Meskipun yang disampaikan mungkin bikin hati nggak enak. Nggak asik banget sih kok nggak kayak gini, aduh nggak enak banget pengajiannya. Sabar, dengerin aja, sabar. Bapak sekarang sedang mendulang pahala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim Al-Khawas berkata bahwa hakikat kesabaran itu adalah teguh di atas Alkitab dan As-Sunnah. Maksudnya adalah serius kita mengamalkan Al-Quran, serius kita mempraktekkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sabar. Ibnu Ad-Daqqaq, sabar itu tidak memprotes takdir Allah. Ini ada dalam kitab I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab Tauhid. Tidak memprotes takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan atasan kita meminta kita untuk ngaji, ngaji, nggak usah protes. Udahlah, bismillah. Kalau atasan kita meminta kita untuk misalkan setelah ngaji mandi, mandi. Seperti ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sabar. Berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan kedudukan sabar dalam iman seperti kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Sabar itu seperti kepala. Kalau kepala sudah terpotong, maka sudah nggak ada kehidupan lagi. Maksudnya bagaimana hadirin? Tolong dalam kehidupan kita sejak bangun tidur sampai kita nanti akan tidur kembali, yuk kita sabar. Untuk bapak-bapak, ketika menghadapi istri yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan bapak, solusinya sabar. Mas-mas yang memang misalkan ada SOP belum boleh menikah, padahal aku udah pengen banget menikah, dan yang akhwat sudah ngajakin menikah, solusinya berat itu, tidak mudah. Begitu. Ini sabar. Harus kita praktekkan bersama. Di jalanan juga sama. Di jalanan kita berhadapan dengan berbagai macam orang. Ada orang yang buru-buru, ada orang yang santai, ada orang yang mungkin ketika berkendara tidak sesuai dengan tata tertibnya. Ya sudah, sabar kita. Ini kata kerja aktif yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang mulia seluruhnya. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan mengeluh. Sabar itu bukan kita melakukan tindakan yang anarkis, bukan. Sabar itu kata kerjanya justru yang aktif, melakukan sesuatu dengan adab dan cara yang terbaik. Berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sabar merupakan bentuk akhlak kepada Allah yang paling tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, siapa yang mampu bersabar akan diberikan oleh Allah pahala tanpa batas.
Ini pahala buat hadirin semua. Ketika hadirin bersabar saat ini, sekarang nih kita bersabar, dicatat oleh Allah pahalanya tanpa batas. Kalau malaikat sudah jelas. Malaikat ketika kita duduk seperti ini, menunggu antara sholat yang satu dan sholat yang lain, maka malaikat mengucapkan Allahumma gfir lahu. Disebutkan satu persatu nama bapak-bapak, nama ibu-ibu disebut satu persatu. Dibanggakan kita di hadapan makhluk Allah yang ada di langit. Tuh, ada bapak-bapak tuh. Hari ini mereka pada ngaji di Darul Huda. Malaikat kemudian melihat, oh, Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Ampuni dia, ampuni dosanya. Malaikat yang lain, dan rahmatilah mereka. Berikan rahmat kepada mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ngaji, tidak ada ruginya ketika kita ngaji memilih waktu. Dan itu boleh. Ngaji misalkan memilih waktu antara maghrib dan isya. Di sini ada hari Ahad malam Senin, ada hari-hari yang lain. Saya tidak hafal harinya, tapi di sini sudah aktif pengajian itu. Silahkan datang, cari berkahnya dari doa-doa malaikat itu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Cari berkahnya doa itu. Karena belum tentu hadirin, dan nggak mungkin kalau kita nggak di sini, misalkan nih kita di rumah, itu nggak dapat doa itu. Doa itu hanya khusus bagi kita yang sekarang ini ngaji, masuk ke dalam masjid, menunggu sholat antara maghrib dan isya. Maka berbahagialah wahai para bapak, wahai para ibu, sekarang baru dilipat gandakan oleh Allah pahala untuk bapak ibu sekalian. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan ini slide yang terakhir, semoga terkejar sampai isya. Sabar merupakan karunia dan nikmat dari Allah yang besar. Bapak dan ibu, sabar ini tidak diberikan kepada semua orang. Ini masalahnya, Pak. Ada orang, Bapak tahu ada orang emosional, Pak, yang dikit-dikit gampang marah, dikit-dikit apa ya, ya begitulah adanya. Kalau di jalanan itu yang sering kita lihat, mungkin di jalanan mobil kita senggolan, atau mobil kita disalip yang lain, atau mungkin apa ya, aktivitas kita terganggu oleh seseorang. Tolong Bapak dan Ibu, ada hadis dari Rasulullah SAW sebagai obat agar kita terus berlatih sabar. La taghdab walakal jannah. Pak, tolong jangan pernah marah. Janji Rasulullah SAW, kalau kita tidak marah, maka tempatnya di surga. Ini akhlak. Ini akhlak bagi para suami ketika memiliki istri yang begitu itu kondisinya, dan memang istri itu begitu, maka tolong sabar, jangan marah. Kita mengharap untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wahai para ibu yang memiliki suami, kalau memang suami belum seperti harapan ibu, sabar. Dengan sabarnya ibu, semoga ibu mendapatkan pahala tanpa batas. Untuk adik-adik mas-mas yang sekarang sedang mencari ilmu, sedang berlatih disiplin, sabar. Jangan marah juga, jangan dendam. Jangan ada istilah bully antara senior, junior. Nggak usah yang begitu-begitu. Sabar, lakal jannah. Kamu nggak marah, bagimu surga. Serius, nggak marah, surga. Kalau sabar, pahalanya tanpa batas. Enggak marah, surga. Dua-duanya enak. Tapi itu latihannya panjang. Latihan hati panjang. Enggak cuma sehari dua hari. Terus berlatih. Sejak sekarang, besok, besoknya. Dan ujiannya sabar itu setiap hari. Enggak seperti ujian. Ada ujian tengah semester, ada ujian akhir tahun, ada ujian kenaikan tingkat. Kalau sabar, ujiannya sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Coba, ketika bangun tidur, kalau kita nggak ada sabarnya,
Kita nggak mungkin bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggak mungkin. Kalau kita udah bangun tidur, kemudian lihat jam, ternyata wah sudah terlambat, lupa itu doa-doa, lupa zikir pagi. Bahkan naudzubillah, jangan dilupakan sholat, khususnya subuh, isya, asar, itu diperhatikan betul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena banyak orang yang tidak diberikan itu. Allah menguji kita, ujiannya itu bermacam-macam. Ujian yang paling besar itu ujian para nabi dan para rasul. Dan insya Allah kajian Ahad yang akan datang, kita akan banyak berkisah, kita akan banyak belajar dari para nabi dan para rasul. Seperti apa sabar mereka, dan bagaimana sikap kita sekarang untuk bisa mengikuti contoh-contoh teladan yang seperti itu. Dari berbagai penjelasan di atas, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh seorang muslim mengatakan, wah sekarang udah habis kesabaranku, mulai nih nyari temen, kemudian main fisik, dipukul, ditonjok, dilukai. Nggak boleh. Nggak boleh juga ada istilahnya klub atau geng. Nggak boleh. Sesama muslim itu saudara. Nggak boleh ada rasa benci sedikit pun kepada seorang muslim. Karena doanya apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai di dalam hatiku ini ada rasa nggak suka, ada rasa dengki kepada sesama muslim. Nggak boleh. Sesama pengurus masjid, nggak boleh ada rasa dengki seperti itu. Ayo kita kerjasama, saling sabar, saling menahan amarah. Insya Allah kita semua Allah masukkan ke dalam surga. Maka hadirin, nggak ada ceritanya kalau kita sudah ngaji, kemudian kita mengatakan, wah udah habis nih kesabaranku, awas ya, lihat aja nanti. Oh, nggak ada seperti itu. Kalau orang muslim, sabar, sabar, sabar. Berikutnya, atau kita mengatakan, kenapa saya yang terkena musibah sih ya Allah? Kenapa sih saya yang justru nggak naik pangkatnya? Padahal saya sudah ibadah, saya nggak banyak dosa. Tapi kenapa saya yang nggak naik pangkatnya? Sedangkan teman saya tahu bagaimana dia bekerja, kok diangkat sebagai atasan saya? Nggak boleh kita ngomong begitu. Sabar. Mungkin memang tempat kita yang di sini adalah tempat yang mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita berada di atas, mungkin kita ujiannya lebih tinggi dan kita nggak mampu mengemban itu. Allah tuh sangat baik kepada kita. Allah tahu betul kebutuhan kita. Kalau kita diangkat oleh Allah, maka pasti di situ kita itu pantas. Kalau kita dijatuhkan oleh Allah, tolong evaluasi dengan segera. Mungkin sholatnya nggak bagus, mungkin puasanya kurang, mungkin sedekahnya jarang, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.